Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Amma ba'd. Jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia, sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara kuliah Ramadan dari Akademi Hikmah, yang insya Allah kita akan bersama dengan Bapak Dr. Wahid Rahdinianto dan nanti akan berbicara tentang bagaimana kita meraih berkah di dalam bulan Ramadan ini. Tentu saja ini adalah akan menarik untuk kita supaya kita dalam menjalani ini nantinya kita mendapatkan la'alakum tatakun. Sebelumnya marilah kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu kuliah Ramadan yang berbahagia. Kesempatan sore hari ini dari Akademi Hikmah akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Wahid Rahdinianto. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam Pak Samsudin. Sehat Pak Samsudin? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Untuk kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bagaimana kita menggapai barokah di dalam bulan Ramadan ini. Dan untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada Pak Dr. Wahid Rahdinianto. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah menjelang buka puasa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil tema menggapai barokah dan rahmat Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat
11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahum min amrillah. Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Wa idza aratallahu biqaumin su'an fala maradallah wa ma lahum min dunihi miwal. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Sesungguhnya bahwa di dalam diri manusia itu ada malaikat yang mengiringi dari belakang, dari depan dan dari belakang silih bergantian seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir ayat ini berarti di dalam diri malaikat itu, di dalam diri manusia itu ada malaikat yang menjaga agar kebaikan kita, agar kita itu selalu dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi mendapatkan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam diri manusia ini ada dua malaikat yang mendampingi dari muka dan dari belakang yang silih bergantian. Orang sering mengatakan atau ulama juga mengatakan bahwa malaikat ini disebut malaikat hafadhah. Sehingga dalam diri manusia itu ada 4 malaikat, yaitu malaikat raqib atid, malaikat hafadhah, 2 malaikat hafadhah tadi. Nah, orang Jawa dahulu mengatakan karena tugasnya adalah menjaga agar roh manusia itu berada dalam kondisi fitrah, yaitu barokah dan rahmat Allah, mengatakan sedulur papat limo pancer. Sedulurnya siapa? Yaitu 4 malaikat tadi. Pancernya siapa? Yang dijaga oleh malaikat, yaitu roh manusia, agar tetap dalam kondisi barokah, rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya kalau dalam ilmu perbidanan itu atau perdukunan bayi, sedulur papat limo pancer itu adalah kakang kawah adiari-ari, tali pusat dan kemudian darah. Itu yang menjaga selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu secara fisik. Tetapi yang menjaga selama hidup manusia itu adalah malaikat hafadhah. Kemudian tugas malaikat raqib dan atid mencatat amal, yang raqib mencatat amal kebaikan, yang atid adalah mencatat amal keburukan. Sehingga ada 4 malaikat yang tugasnya menjaga manusia sampai akhir hayatnya supaya dalam kondisi baik, dalam kondisi fitrah, yaitu mendapatkan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu sesungguhnya fitrahnya barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian ada orang yang tidak baik itu? Ini adalah ayat yang berikutnya, penggalan ayat yang berikutnya. Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, kecuali orang tersebut atau kaum tersebut merubah nasibnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan penggalan ayat yang sebelumnya, maka yang dimaksud merubah itu adalah dalam kondisi positif menuju kondisi negatif ayat ini. Nah, ya toh, karena kita dalam kondisi berkat dan rahmat Allah menuju keluar dari rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti taat kepadaku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak mengikuti aku bakal cilaka atau celaka.
Nah, karena itu kenapa innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim ini? Karena di dalam diri manusia juga ada pembisik atau ada jin, ya. Ada jin yang namanya jin korin yang tugasnya adalah membisikkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga di dalam diri manusia itu sering terjadi pertentangan antara bisikan-bisikan hafadhah, bisikan yang baik, dan bisikan-bisikan yang tidak baik. Nah, inilah sesungguhnya makna dari innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim itu adalah bukan untuk memotivasi dari kondisi negatif menjadi kondisi positif. Misalnya dari malas belajar kemudian menjadi giat belajar, rajin belajar, dari keadaan kumuh kemudian menjadi keadaan bersih, dari belum nikah kemudian menjadi sudah nikah, atau dari keadaan malas tidak mau bekerja kemudian menjadi bekerja, giat dan sukses. Itu bukan itu sebenarnya konteksnya itu ya. Kadang-kadang kan kita sering salah paham untuk memotivasi pakai ayat itu. Kalau Anda ingin sukses maka berubahlah. Akhirnya berubah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Karena itu kemudian apa? Jadi ketika berubah itu bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Nah, sehingga kita sering menyaksikan atau mendengarkan orang yang selesai berpidato sering mengatakan mohon maaf apabila ini benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila ini salah semata-mata karena kebodohan atau karena diri saya pribadi. Itu betul seperti itu. Tapi ketika menerapkan motivasi untuk negatif ke positif itu yang perlu dipertanyakan. Masyiral muslimin, jamaah menjelang buka yang saya hormati. Nah, lantas bagaimana supaya kita itu bisa sukses? Ya, supaya kita itu bisa sukses, maka jangan menggunakan ayat ini supaya berubah, tapi raihlah rahmat dan barokah Allah dulu, gitu loh. Jadi supaya kita sukses itu raihlah barokah rahmat dan barokah Allah supaya kemudian kita bisa sukses. Sebab apa? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sekelompok manusia, sekumpulan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan barokah Allah dari langit dan dari bumi. Kebanyakan manusia tidak beriman, karena itu disiksa karena perbuatannya. Masyiral muslimin yang saya hormati, maka langkah mencari barokah Allah itu adalah dengan beriman dan bertakwa. Saya yakin untuk melaksanakan ini banyak kita sudah melakukan, ya paling tidak yang pertama adalah melaksanakan ya seperti TK ya, ada beberapa hal ya seperti TK itu tilawah konsisten, satu untuk meraih barokah Allah, harus ada tilawah konsisten setiap hari untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran. Resepnya bisa kita cari bagaimana mengkonsistenkan diri. Kemudian yang kedua, SD. SD ini sholat duha. Sholat duha. Sudah tahu sering, biasa tahu sholat duha, saya yakin kita selalu ya sering melaksanakan sholat duha, tidak masalah itu. Kemudian yang ketiga, SMP. Sholat malam perbanyak, oke juga ya sudah. Apalagi sekarang ada sholat malam, itu namanya tarweh, rame-rame kan gitu. Kemudian yang keempat, SMA sering menyantuni anak yatim. Nah ini yang harus dipicu karena itu berkaitan dengan ibadah al-muta'adiyah. Yang tadi itu ibadah
qasirah, ibadah individu yang merasakan kita, yang melakukan kita, yang orang lain tidak melakukan. Itu mudah, ya toh? Ya, ibadah qasir al-muta'adiyah ini harus selalu diingatkan, dipacu, karena yang melakukan kita, yang merasakan orang lain. Itu artinya kita harus keluar, entah keluar tenaga, entah keluar pikiran, entah keluar harta benda, karena menyantuni berarti kita lebih condong ke menyantuni secara harta benda, menyantuni anak yatim, SMA. Kemudian yang selanjutnya, habis SMA apa ya? S1. Sering-sering silaturahmi. Ya, ini penting silaturahmi, ini penting sekali. Utamanya sekarang para caleg-caleg itu ya harus sering-sering silaturahmi kalau pengen kepilih, ya toh. Ora tiba-tiba mendadak sopan begitu selesai tidak hilang sopannya. Ayo harus itu. Mari caleg-caleg silaturahmi gitu ya. Nah, sering-sering silaturahmi itu juga ibadah, namanya ibadah al-muta'ah. Kemudian yang S1, S2. Ini S2 itu apa ya? S2 itu lupa. Yang S3 itu sering-sering sedekah. Yang S2 itu saya lupa, itu mendadak tadi. S3 itu sering-sering sedekah. Sering. Oh, S2 itu saum sunnah. Sering-sering saum sunnah. S2 itu biasa atau melakukan itu termasuk ibadah qasirah, ibadah individu mudah, tapi yang sering-sering sedekah, sering-sering silaturahmi, kemudian sering menyantuni anak yatim itu perlu pendidikan khusus, perlu pembiasaan yang dipaksa masuk surga dengan ikhlas masuk neraka, pilih mana kan gitu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan barokah Allah dari langit dan dari bumi. Masyiral muslimin yang saya hormati, itu masih kita butuh satu lagi, ya. Satu lagi apa? Yaitu karena kita di era demokrasi. Kalau itu dilakukan pada saat pemerintahan zaman Rasulullah, zaman Ali bin Abi, zaman Khulafaur Rasyidin, tabiin, dan pokoknya yang sudah kita tinggal melakukan ibadah. Kita tinggal melakukan ibadah, pimpinan kita sudah mempersiapkan diri dengan matang terkait dengan ibadah itu. Nah, untuk yang demokrasi, model demokrasi ini kan suara rakyat, suara Tuhan. Sehingga kita harus mencari wakil-wakil rakyat yang mewakili. Nah, yang mewakili kita, yang bisa bisa bersilaturahmi, kemudian berdiskusi, kemudian bisa meningkatkan pengamalan agama. Nah, itu diperlukan supaya membuka barokah rahmat Allah. Bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sekelompok manusia yang ada di sana itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Karena itu kita pilih, ya, itu kan kita harus melakukan siasah, harus melakukan politik, tapi bukan politik praktis, menjaga jarak dengan semua partai politik praktis itu, tetapi kita punya namanya politik inspiratif, politik adiluhung. Jadi politik yang ada di dalam dada, kemudian menjaga jarak sama, kemudian ketika masuk ke dalam bilik kita bisa sudah menentukan pilihannya. Tidak perlu terus menampakkan diri. Kita hindari hal-hal yang tidak baik selama kita melakukan pemilihan dan sebagainya yang sudah-sudah. Kita mencoba seperti itu supaya apa? Supaya nanti kita bisa memilih wakil kita yang bisa membukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Jadi sekelompok manusia yang ada di sana itu harus benar-benar kita pilih dengan politik adiluhung. Kalau ada partai yang kampanye dan sebagainya, ya kita lihat saja, kita cermati, kita nilai yang baik, kemudian kita ambil, kemudian kita jadikan pilihan kita. Saya kira itu akan menjadi horizontal, itu akan
tantram, damai, terus kemudian guyub rukun dan sebagainya, kemudian efek-efek dari kampanye seperti yang lalu itu tidak akan terjadi. Begitu kira-kira dalam rangka menggapai barokah dan rahmat Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya itu semata-mata dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Raden Wahid Rahdinianto yang sudah memberikan tips dan sekaligus strategi bagaimana menggapai barokah dan ridho ilahi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3 yang prinsipnya adalah ini semua bisa kita jalani, tapi harus dengan kesungguhan. Insya Allah bulan Ramadan akan menjadikan kita menjadi la'alakum tatakun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah buka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.